sidangkan, kalau topik sidangannya itu adalah membuktikan adanya fitnah dan pencemaran baik, itu tidak akan membuktikan ijazah ini asli atau enggak, tetap palsu. Ini 99,9% palsu kok. Kalau persidangan yang benar itu persidangan yang membuktikan ijazah ini diteliti dengan benar, diundang pakar-pakar yang benar khusus membahas ijazah ini, bukan membahas soal fitnah dan pencemaran baik. Sidang yang mau dikejar ini kan fitnah dan pencemaran nama baik, jahat banget itu. Itu udah jelas lah, saya udah bisa tahu lah apa meskipun tadi Pak Arifin mengatakan nggak ada dendam. Saya bisa membaca orang itu lamis atau tidak. Orang itu lamisnya luar biasa. Lamis itu apa? Lamis itu pokoknya apa yang diucapkan nggak sesuai dengan faktanya. Tapi ini Ya, kan gitu. Dia ada justru clear, narasi ini, wacana ini kan berangkatnya dari Bang Refli, kuasa hukum Anda. Oh iya benar, makanya tidak ada gunanya kalau kemudian proses yang sudah jelas salah, sudah melampaui daluarsa, diteruskan, sehingga kalau ini misalnya di stop ya untuk fitnah dan pencemaran baik, mari kita kejar lagi soal ijazahnya. Makanya Universitas Gadjah Mada, UGM yang benar loh ya, bukan Universitas Gadjah Adam, versinya Rismond ini, ya ini versinya Rismond ya, Gadjah Adam yang jelas-jelas palsu ini. Ini makin boncos lagi, apalagi kalau dia kemudian dijadikan saksi atau ahli. Makanya kita kejar terus. Saya dengan teman-teman tidak akan ada habisnya untuk mengejar kepalsuan 99,9% ijazah ini. Dan kalaupun nanti misalnya ini dipaksakan untuk P21 dan kemudian disidangkan, dan kalaupun kemudian divonis salah dengan pencemaran baik, tidak akan membuat ijazah ini menjadi asli. Ya. Itu kalau tidak akan membuktikan ijazah ini asli. Sahabat. Yakin sekali Roy Suryo, sahabat. Dan inilah menurut saya sesat berikutnya. Pemahaman dan logika yang dimiliki oleh Roy Suryo. Bahkan mungkin oleh timnya, sahabat semua. Bagaimana bisa dia mengatakan bahwa terbuktinya atau diperiksanya pencemaran nama baik, fitnah, dan sebagainya itu tidak membuktikan bahwa ijazah Jokowi itu asli. Padahal, sahabat, ketika kepolisian memproses laporan Pak Jokowi terhadap fitnah yang dilontarkan oleh Roy Suryo CS, tentu bertumpu pada keyakinan bahwa ijazah yang dimiliki oleh Joko Widodo adalah asli, sahabat semua. Jokowi melaporkan Roy Suryo dan kawan-kawannya yang kita tahu kemudian 8 orang menjadi tersangka dengan berbagai proses yang sekarang sudah berkembang, pasti dengan keyakinan bahwa Joko Widodo memiliki ijazah yang asli. Itulah yang kemudian dilaporkannya ke Polda Metro Jaya. Nah, kita tahu Polda Metro Jaya telah melakukan penyelidikan, penyidikan, bahkan sudah mulai melimpahkan berkasnya ke kejaksaan. Itu artinya apa, sahabat? Pertama, dari proses penyelidikan. Kita tahu penyelidikan itu adalah tahapan di mana kepolisian memeriksa, memastikan apakah ada unsur pidana dari laporan yang disampaikan oleh pelapor, dalam hal ini Joko Widodo. Nah, apa bukti yang disampaikan oleh Joko Widodo? Tentu adalah ijazah yang bersangkutan. Karena memang ijazah inilah yang dituduhkan oleh Roy Suryo CS sebagai dokumen yang palsu, dan itu yang dikeluarkannya selama ini, sahabat semua. Nah, tentu kemudian kepolisian akan memeriksa ijazah tersebut, akan memastikan ijazah tersebut. Apakah ijazah itu
betul-betul asli. Apakah betul ijazah itu bukanlah ijazah palsu, sebagaimana yang dilontarkan oleh Roy Suryo CS. Nah, itu pada tahap penyelidikan, sahabat semua. Kalau kepolisian kemudian sudah sampai kepada keyakinan bahwa bukti yang disampaikan oleh Joko Widodo itu adalah benar, asli, dan tidak palsu sebagaimana yang dituduhkan oleh Roy Suryo CS, makalah baru kemudian kepolisian akan lanjut kepada tahap berikutnya, yaitu memeriksa soal tuduhan yang disampaikan oleh Roy Suryo CS. Asumsi kepolisian saat ini sudah pasti bahwa ijazah Joko Widodo adalah ijazah asli. Maka kemudian dari proses penyelidikan lanjut ke tahap penyidikan. Apa itu tahap penyidikan, sahabat semua? Tahap penyidikan adalah tahap di mana kepolisian kemudian mencari bukti-bukti lebih lanjut bahwa tuduhan yang disampaikan oleh para terlapor, yang disampaikan oleh pelapor yaitu Joko Widodo, itu memang betul-betul terjadi. Maka kemudian diperiksalah saksi-saksi, dikumpulkanlah bukti-bukti. Apakah mungkin bukti elektronik, ya, bukti-bukti yang banyak dipublikasikan di media sosial, dan juga memeriksa keterangan ahli, sahabat semua. Nah, dengan bekal, dengan keyakinan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli, maka pertanyaannya adalah, kalau betul ijazah Pak Jokowi asli, apakah tuduhan yang disampaikan oleh Roy Suryo CS itu beralasan? Atau apakah benar bahwa memang dia telah menyebarkan fitnah, dia telah mencemarkan nama baik Joko Widodo dengan mengatakan ijazah Joko Widodo itu palsu, sahabat semua. Nah, dalam hal ini kita tahu bahwa kepolisian telah juga memeriksa puluhan ahli yang memberikan keterangan terhadap apa yang dilakukan oleh para terlapor. Nah, dengan dilimpahkannya berkas kemudian ke kejaksaan, pastinya kepolisian sudah memiliki keyakinan yang kuat bahwa pertama, ijazah Joko Widodo itu adalah asli. Yang kedua, benar, Roy Suryo CS telah melakukan pencemaran nama baik, telah menuduh yang tidak berdasar, yang mengatakan bahwa ijazah Joko Widodo itu palsu. Dan kesimpulan itu, keyakinan itu berdasarkan bukti-bukti yang telah dikumpulkan, saksi-saksi yang telah diperiksa, dan keterangan ahli yang telah dihadirkan oleh kepolisian untuk dapat memberikan keyakinan kepada kepolisian bahwa kasus tuduhan kepalsuan ijazah Joko Widodo yang merupakan adalah perbuatan yang mencemarkan nama baik Joko Widodo, melakukan fitnah, dan juga mungkin melanggar Undang-Undang ITE, sebagaimana beberapa pasal yang juga dikenakan di situ, maka artinya kepolisian sudah berada pada keyakinan bahwa para penuduh, para terlapor sudah melakukan tindak pidana. Maka kemudian berkas sudah lengkap dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum. Walaupun kemudian kita tahu bahwa memang kejaksaan kemudian mengembalikan berkas itu kepada Polda Metro Jaya untuk apa? Untuk dilengkapi, sahabat semua. Apa yang dilengkapi? Ternyata kemudian
Kejaksaan meminta juga agar penyidik memeriksa juga saksi-saksi dari pihak terlapor dan keterangan ahli yang mau dihadirkan oleh Roy Suryo CS, sahabat semua. Dan sebagaimana yang sudah kita ikuti perkembangan kasusnya, Polda Metro Jaya sudah memenuhi permintaan kejaksaan tersebut. Kita tahu para terlapor Roy Suryo CS telah menghadirkan saksi-saksinya, telah diperiksa oleh kepolisian, dan juga telah menghadirkan beberapa ahli yang kemudian juga sudah diperiksa oleh penyidik, sahabat semua. Dan sekarang kepolisian kembali melimpahkan kasusnya ke jaksa penuntut umum. Sebagaimana yang saya sampaikan dalam video sebelumnya, saya berkeyakinan bahwa berkas ini tidak akan dikembalikan lagi kepada kepolisian. Saya yakin dengan sudah dipenuhinya permintaan pemeriksaan keterangan saksi dan ahli dari pihak terlapor, artinya kepolisian sudah memenuhi apa yang diminta oleh kejaksaan. Saya yakin dalam waktu dekat kejaksaan sedang memberkas perkaranya, sedang menyiapkan dakwaannya, dan kemudian akan segera melimpahkan kasusnya ke pengadilan, sahabat semua, untuk diperiksa oleh majelis hakim nantinya. Nah, sahabat semua, apa kemudian yang juga akan diperiksa oleh pengadilan nantinya? Sudah tentu langkah-langkahnya yang pertama adalah 1. Memeriksa apakah betul ijazah Joko Widodo itu asli berdasarkan bukti-bukti, saksi, dan keterangan ahli yang akan dihadirkan oleh jaksa penuntut umum yang didapat dari proses penyidikan dan penyelidikan yang sudah dilakukan oleh kepolisian. Nah, jadi sama, pengadilan akan memastikan dulu tentang keaslian ijazah Joko Widodo. Nah, kalau keaslian ijazah Joko Widodo sudah dipastikan dan juga majelis hakim mendapatkan keyakinan terhadap keaslian ijazah tersebut, tentu majelis hakim akan juga lanjut pada tahap berikutnya. Apakah betul para terdakwa telah melakukan fitnah, pencemaran nama baik, atau telah mempublikasikan ketidakaslian ijazah Joko Widodo di media atau di media sosial atau di media elektronik yang juga berkaitan dengan implementasi Undang-Undang ITE, sahabat semua. Nah, majelis hakim tentunya juga akan memeriksa berbagai saksi, berbagai bukti, dan keterangan ahli yang menyangkut perbuatan si terdakwa yang dulunya adalah terlapor, sahabat semua. Nah, jadi logikanya sederhana. Tidak mungkin nanti bahwa pengadilan memutus bahwa Roy Suryo CS bersalah tanpa memastikan keaslian ijazah Joko Widodo, sahabat semua. Karena tidak mungkin mereka melakukan perbuatan pencemaran nama baik dengan tuduhan bahwa ijazah Joko Widodo itu palsu, ya, dan itu terbukti menurut majelis, sementara mungkin ijazahnya tidak diperiksa apakah atau tidak dipastikan apakah asli atau tidak. Tentu tidak mungkin, sahabat semua. Logikanya adalah perbuatan pencemaran nama baik itu akan terbukti apabila benar ternyata Joko Widodo memiliki ijazah yang asli. Karena ijazah yang asli itulah yang dimiliki oleh Joko Widodo, maka tuduhan kepalsuan ijazah tersebut itu tidak benar, sahabat semua. Nah, kalau itu dilakukan oleh Roy Suryo CS dan terbukti perbuatannya itu di pengadilan nanti secara material, maka
pasti siapapun nanti yang akan dihadirkan menjadi terdakwa di pengadilan akan dijatuhi hukuman oleh majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut, sahabat semua. Nah, begitu logika hukumnya, sahabat semua. Jadi, sekali lagi, Roy Suryo CS, hentikanlah berpikir sesat seperti itu. Ya, sebagaimana kesesatan berpikir Anda dan juga tim Anda yang mengatakan bahwa ya kalau jasanya asli, tunjukkan saja ke publik. Sahabat, saya kadang-kadang mengikuti kasus ijazah ini tertawa sendiri melihat perangai para aktor atau para selebriti media sosial ini, sahabat. Dan mirisnya lagi, pemahaman-pemahaman si terlapor, Roy Suryo CS, ternyata kemudian sepertinya juga diamini oleh para penasihat hukumnya, sahabat semua. Kita tahu misalnya salah seorang penasihat hukum mereka juga meneriakan itu di sebuah acara di TV nasional, sahabat semua, bahwa kenapa Joko Widodo tidak menunjukkan saja ijazahnya. Aneh sekali menurut saya logika mereka. Dan kalau logika itu yang kemudian juga diikuti oleh banyak tokoh, oleh banyak pesohor, saya pikir mereka memang artinya tidak paham bagaimana logika hukum itu bekerja, sahabat semua. Nah, sahabat, sementara itu dulu catatan hukum kita. Jumpa lagi dalam edisi berikutnya. Terima kasih.